Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afriyanti Safitri dengan NIM 0305201103, Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penggunaan desain media pembelajaran dengan tema geometri. Pada kesempatan kali ini, saya sudah membuat salah satu desain media pembelajaran geometri, yaitu monopoli geometri. Sama seperti monopoli pada umumnya, monopoli geometri ini dimainkan oleh 4 pemain. Namun pada monopoli geometri ini, terdapat dana umum dan kesempatan yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan seputar geometri, yang nantinya akan dijawab oleh peserta didik untuk mendapatkan nilai. Selain itu, pada setiap kotaknya terdapat bangun-bangun datar yang nantinya harus diisi rumus-rumusnya. Monopoli geometri ini dapat memudahkan peserta didik dalam mencerna mata pelajaran yang telah diberikan, karena sifat yang menarik dan sangat menyenangkan. Baiklah, langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara memainkan monopoli geometri ini. Sebelum itu, kita akan bahas alat dan bahan yang digunakan terlebih dahulu. Yang pertama ada kardus ukuran bebas. Kardus ini nantinya akan dilapisi dengan kertas karton untuk ukuran bebas karena menyesuaikan dengan konsep masing-masing. Lalu yang kedua ada kertas origami. Kertas origami ini nantinya akan dipotong-potong dan dijadikan tempat persinggahan yang di atasnya terdapat bangun datar. Dan yang terakhir adalah kertas jeruk berwarna biru dan merah. Kertas jeruk ini nantinya akan dijadikan kesempatan dan dana umum yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan seputar geometri. Dan ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Ada pisau cutter, gunting, lem, spidol, twin pen, pulpen, dan pensil. Baiklah, langsung saja kita ke bagaimana cara bermainnya. Di sini sudah ada 4 pemain, yaitu pemain pertama berwarna merah, pemain kedua berwarna kuning, pemain ketiga berwarna hijau, dan pemain keempat berwarna biru. Saat ini adalah giliran pemain pertama, mendapatkan 6 langkah, dan jatuh di langkah kesempatan. Pada kesempatan, pemain pertama mendapatkan maju 3 langkah. Ini artinya pemain pertama harus memajukan pionnya sebanyak 3 langkah. Di langkah berikutnya, pemain mendapatkan kotak dana umum. Itu artinya pemain dipersilakan mengambil kartu dana umum. Di sini tertulis bahwa pemain mendapatkan kartu masuk penjara. Itu artinya pemain dipersilakan untuk masuk penjara dan tidak boleh bermain selama 1 putaran. Pemain berikutnya adalah pemain kedua. Di sini pemain kedua mendapatkan 2 langkah yang artinya jatuh di kotak trapesium. Nah, ini artinya pemain kedua harus mengisi rumus dari trapesium. Jika jawaban benar, maka akan mendapatkan poin. Namun jika jawaban salah, maka tidak akan mendapatkan poin ataupun pengurangan. Jawaban boleh langsung ditulis di papan monopoli dengan menggunakan pensil agar bisa dihapus. Nah, di sini pemain kedua menjawab dengan benar, itu artinya pemain kedua mendapatkan 1 poin. Pemain selanjutnya adalah pemain ketiga. Di sini pemain ketiga mendapatkan 2 langkah yang artinya masih jatuh di kotak yang sama, yaitu trapesium. Nah, apabila ada 2 pemain yang sama di kotak yang sama, maka tidak berlaku ketentuan yang sama apabila rumus sudah diisi. Maka pemain berikutnya yang mendapat kotak yang sama tidak akan mendapatkan poin. Selanjutnya adalah pemain ketiga. Di sini pemain ketiga mendapatkan 3 langkah yang jatuh pada kotak dana umum. Nah, pada kotak dana umum ini, pemain ketiga mendapatkan mundur 1 langkah. Itu artinya pemain ketiga harus mundur 1 langkah dan berada di kotak trapesium. Dikarenakan pemain pertama masih berada di dalam penjara, maka akan dilanjutkan oleh pemain kedua. Di sini pemain kedua mendapatkan 3 langkah dan berada di kotak penjara hanya lewat. Selanjutnya adalah pemain ketiga mendapatkan 6 langkah dan jatuh di kotak persegi. Nah, di sini pemain ketiga harus mengisi rumus dari luas persegi. Apabila jawaban benar, maka mendapatkan poin. Pemain berikutnya adalah pemain ketiga. Di sini pemain ketiga mendapatkan 1 langkah dan berada di kotak dana umum. Pada kartu dana umum, pemain ketiga mendapatkan soal. Sama seperti peraturan sebelumnya, apabila menjawab benar maka akan mendapatkan poin, namun jika menjawab salah maka tidak akan mendapatkan poin ataupun pengurangan poin.
Karena sudah melewati satu putaran, maka pemain pertama sudah diizinkan untuk bermain kembali. Di sini pemain pertama mendapatkan 2 langkah dan berakhir pada kotak layang-layang. Sama seperti sebelumnya, pemain pertama harus mengisi rumus dari layang-layang tersebut. Apabila benar mendapatkan poin, namun jika salah tidak akan mendapatkan poin ataupun pengurangan. Selanjutnya adalah pemain kedua. Di sini pemain kedua mendapatkan 3 langkah dan jatuh pada kotak persegi. Ketiga mendapatkan 1 langkah, yang artinya jatuh pada kotak dana umum. Pada kartu dana umum, pemain ketiga mendapatkan sebuah soal yang harusnya diberikan kepada pemain selanjutnya, yaitu pemain ketiga. Di sini pemain ketiga mempunyai hak untuk menjawab ataupun tidak menjawab pertanyaan dari dana umum tersebut. Apabila tidak menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin, namun apabila menjawab akan mendapatkan 1 poin. Begitu seterusnya, permainan akan terus berlanjut hingga semua kotak rumus-rumus terisi. Lalu, pemenang akan ditentukan dari berapa banyak poin yang didapatkan oleh setiap pemain. Pemain yang mendapatkan paling banyak poin adalah pemenangnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi ini mudah dipahami dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.